إيه هي التليفون إيه على روح 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 اسمع يلا بدنا نروح مشان الله Ya Allah Kif, Guys, dampak perang sangat luas dan dapat berlangsung dalam jangka panjang atau pendek. Prajurit mengalami perang secara berbeda dari lawan-lawannya. Trauma yang meluas akibat kekejaman ini dan penderitaan penduduk sipil merupakan warisan lain dari konflik ini, yang selanjutnya menimbulkan tekanan emosional dan psikologis yang luas. Nah, mungkin ini guys, yang dirasakan penduduk Israel saat ini. Yang pasti guys, konflik bersenjata memiliki konsekuensi negatif, baik secara langsung atau tidak. Jadi, inilah informasi selengkapnya. We are so sorry. We apologize to the people of Gaza. Sumber-sumber berbahasa Ibrani melaporkan peningkatan 350% dalam panggilan ke pusat. Trauma psikologis di Israel menyusul serangan rudal balasan Iran. Kondisi itu mencerminkan tekanan psikologis yang meluas di antara penduduk rezim penjajah Israel. Harian berbahasa Ibrani Maarif melaporkan, dalam beberapa jam setelah serangan dahsyat Iran terhadap rezim Zionis, jumlah warga Israel yang mencari dukungan psikologis melonjak hingga 350%. Surat kabar tersebut mengutip data dari Asosiasi Pusat Trauma Israel yang membantu mereka yang terkena dampak trauma mental terkait perang. Menurut Efrat Safrut, Direktur Jenderal Pusat tersebut, warga Israel di seluruh wilayah pendudukan membanjiri saluran telepon, menggambarkan gejala-gejala seperti serangan panik, gemetar, menangis, detak jantung meningkat, dan kecemasan ekstrem. Syafrut menambahkan, orang-orang menelepon dan mengatakan mereka kehilangan kendali dan terlalu takut untuk meninggalkan tempat penampungan. Para analis mengatakan intensitas dan skala operasi Iran telah menciptakan dampak psikologis yang belum pernah terjadi sebelumnya pada pemukim ilegal Israel. Terutama karena ini menandai pertama kalinya sejak 1948 warga Israel berada di bawah serangan rudal langsung dan berkelanjutan jauh di dalam wilayah Israel. Selama 3 hari berturut-turut, publik Israel terbangun dalam keadaan takut dan bingung. Dengan media Ibrani beralih dari retorika perang yang biasa ke liputan penuh tentang cedera, pemandangan kehancuran, dan rumah sakit yang kewalahan. Mereka yang menonton televisi Israel sekarang melihat perubahan dramatis dalam nada. Komentator telah mengganti slogan-slogan pencegahan dan didominasi dengan diskusi tentang bangunan yang runtuh, keluarga yang mengungsi, korban sipil, dan kondisi jiwa publik yang sangat terguncang. Transformasi ini menggarisbawahi dampak psikologis yang mendalam yang ditimpakan pada entitas Zionis setelah tanggapan Iran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap agresi Israel. Israel kewalahan menghalau akurasi rudal Iran yang meningkat 3 kali lipat. Oh pantesan guys, gegara itu banyak rudal Iran yang berhasil menembus pertahanan udara milik rezim Zionis itu. Hebat banget ya rudal-rudal buatan Iran ini. Informasinya lagi guys, kehancuran besar yang terjadi pada Jumat kemarin di Israel hanya dengan 1 rudal Iran saja. Gimana kalau 10 rudal dan ratusan rudal ya? Yang diluncurkan setiap harinya. Gambarannya pasti penduduk Israel kayak sedang dilanda kiamat. Hehe. Oke, kembali ke informasinya ya guys. Sumber-sumber militer senior Israel mengakui peningkatan tajam dalam akurasi serangan rudal Iran. Menurut mereka, operasi-operasi terkini Iran mencapai 3 kali lipat tingkat keberhasilan dibandingkan dengan serangan-serangan sebelumnya. Media rezim Israel mengutip pejabat-pejabat militer berpangkat tinggi melaporkan akurasi rudal Iran yang menargetkan posisi-posisi di wilayah-wilayah pendudukan telah meningkat secara signifikan dibandingkan dengan operasi-operasi sebelumnya yang dikenal sebagai janji sejati 1 dan 2. Menurut sumber-sumber tersebut, hampir 1 dari setiap 2 rudal Iran kini mengenai sasaran yang dituju. Angka ini mereka akui menandai peningkatan yang substansial. Pengakuan tersebut sangat kontras dengan klaim-klaim Israel sebelumnya bahwa 90% dari proyektil-proyektil Iran berhasil dicegat dan dinetralisir. Namun, insiden Jumat pagi 20 Juni tahun 2025 itu terbukti penting karena pejabat-pejabat dan media Israel mengakui Iran meluncurkan 1 rudal yang berhasil menghindari sistem pertahanan udara dan menyerang pusat keamanan militer Israel yang sensitif. Meskipun menggunakan sistem pertahanan Amerika Serikat dan Israel yang ekstensif, rezim Zionis gagal mencegah kemampuan manuver dan presisi tinggi rudal Iran.
Iran menunjukkan kemampuan pencegahan yang semakin efektif dan akurat, sementara kekuatan pertahanan Israel terus terkikis. Satu rudal Iran menghantam jantung Beersheva di bagian selatan wilayah jajahan Israel pada Jumat pagi, melewati pertahanan udara berlapis dan memicu alarm yang meluas di seluruh Negev. Satu rudal yang diluncurkan Iran menghantam kota Beersheva yang diduduki Israel di selatan, menandai pelanggaran signifikan terhadap sistem pertahanan udara Israel dan memicu sirena alarm di seluruh wilayah Negev dan wilayah Laut Mati. Serangan itu memicu sirena serangan udara di beberapa wilayah, termasuk Beersheva dan sekitar Laut Mati, saat kepanikan menyebar di antara para pemukim Israel. Rekaman yang diterbitkan outlet regional menunjukkan gumpalan asap mengepul dari lokasi jatuhnya rudal di Beersheva. Surat kabar Israel Haaretz mengutip sumber resmi mengakui kegagalan lain dari sistem pertahanan udara rezim tersebut dengan melaporkan rudal Iran berhasil menembus Iron Dome. Rudal yang diluncurkan Iran tidak dicegat, tulis Haaretz, mengungkap kerentanan perisai pertahanan Israel yang banyak digembar-gemborkan. Media Israel mengonfirmasi dampak rudal tersebut dan mengutip pernyataan tentara Israel. Kami telah menerima laporan mengenai serangan rudal di lokasi di selatan. Setelah serangan tersebut, stasiun kereta Beersheva ditutup karena kerusakan yang diderita akibat serangan rudal tersebut. Laporan juga mengindikasikan rudal tersebut mendarat di dekat gedung Microsoft di daerah tersebut, yang meningkatkan kekhawatiran atas cakupan serangan tersebut. Sementara itu, untuk kedua kalinya berturut-turut, sirene berbunyi di wilayah Laut Mati dekat perbatasan Yordania yang diduga karena dugaan infiltrasi pesawat nirawak. Militer rezim Zionis mengklaim mereka mencegat 2 pesawat nirawak yang mencoba memasuki apa yang mereka sebut wilayah udara Israel. Kendati demikian, sirena yang berulang kali berbunyi di wilayah Laut Mati yang sebelumnya diaktifkan karena adanya laporan instruksi pesawat tak berawak menandakan tekanan Iran yang terus berlanjut. Pemimpin tertinggi Iran puji mental pemberani rakyat Tehran dalam perang menghadapi Zionis Israel. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memuji keberanian bangsa Iran dalam perang menghadapi Israel. Dia tetap aktif di akun media sosialnya meski tak terlihat di publik sejak Israel melancarkan serangan mendadak ke Iran pekan lalu. Dalam posting di X, ia memuji protes terbaru di Iran dengan mengatakan protes tersebut menunjukkan kekuatan rasionalitas dan spiritualitas mereka bersama dengan keberanian bangsa kita tercinta. Protes diikuti ratusan ribu demonstran yang mengecam serangan Israel dan ancaman Amerika Serikat untuk ikut menyerbu Iran. Pejabat Israel telah berulang kali mengisyaratkan mereka berusaha menggulingkan kepemimpinan Iran dalam kampanye militer mereka. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan kemarin bahwa Khamenei tidak dapat terus eksis. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan terserah kepada pemerintah Amerika Serikat untuk menunjukkan tekad mereka untuk mencapai solusi yang dinegosiasikan, atau mereka memiliki sesuatu yang lain dalam pikiran mereka dan mereka tetap ingin menyerang Iran, ujar Araghchi dalam wawancaranya. Jadi mereka mungkin memiliki rencana ini dan mereka hanya perlu negosiasi mungkin untuk menutupinya, ujar menteri tersebut. Kami tidak tahu bagaimana kami bisa mempercayai mereka lagi, lanjut Araghchi. Apa yang mereka lakukan sebenarnya adalah pengkhianatan terhadap diplomasi. Selama berbulan-bulan, pemerintahan Trump telah terlibat dalam pembicaraan untuk mencapai kesepakatan nuklir dengan Iran. Namun proses itu ditangguhkan setelah Israel melancarkan serangannya terhadap Iran sesaat sebelum putaran baru pembicaraan nuklir dijadwalkan di Oman. Setidaknya 1 dari 20 rudal balistik yang diluncurkan Iran ke Israel berisi hulu ledak bom klaster. Kabar itu diungkap The Times of Israel mengutip Komando Front Dalam Negeri Militer Israel. Saat hulu ledak tersebut jatuh, hulu ledak tersebut pecah dan menyebarkan sekelompok amunisi yang lebih kecil, ungkap laporan tersebut. Salah satu amunisi dari serangan hari ini mengenai satu rumah di Ator, menyebabkan kerusakan. Papar laporan itu, Iran telah mengklaim memiliki rudal balistik Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicles MIRV, serta proyektil lain dengan submunisi yang memungkinkan satu rudal mengenai beberapa target, ungkap seorang jurnalis surat kabar itu di X. Tentara memperingatkan masyarakat untuk tidak mendekati sisa-sisa rudal yang mungkin mereka temukan di tanah yang berbahaya
dan dapat meledak, lapor The Times of Israel. Sementara itu, Tel Aviv porak-poranda dihantam rudal Iran. 6 orang berada dalam kondisi kritis setelah terluka akibat serangan Iran terhadap Israel. Di Tel Aviv, dekat bursa saham, gedung-gedung ditutup karena ada kekhawatiran akan jatuhnya puing-puing. Di Holon, selatan Tel Aviv, satu gedung runtuh karena serangan rudal secara langsung. Terjadi kerusakan yang parah. Banyak kerusakan juga dilaporkan di Rumah Sakit Soroka di Israel Selatan setelah satu rudal menghantam dekat kompleks tersebut. Tentu saja, hal ini mengundang kemarahan dan kegeraman pejabat Israel yang telah mengecam Iran yang menargetkan rumah sakit tersebut.